supaya 9 yang kami hormati Ketua SPMP Supaya 09 Bapak Parisia SAD MPTI, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Hasanuddin 10 Umi yang mewakili. Pertama-tama yang kami hormati teman-teman guru PAI supaya 09 potensi. Kemarin saya tanya Pak Fabio, saya anggota guru PAI di Suprayono 9 berapa Pak Fabio? Saya minta tolong pastikan itu tegas datanya, jelas adanya, dan tolong dikawal. Lebih-lebih mohon maaf, di dalam kebijakan pemerintah yang sekarang ini kaitannya dengan persoalan GTK ini kan ada sebuah regulasi yang penting kita coba sikapi. Ya, jangan sampai nanti MD MPKI yang paling terlambat, karena mohon maaf MD MPKI ini pada posisi yang agak dilematis. Beda dengan MD-MP yang lain. MD-MP yang lain saya pikir sudah itu wilayah sekolah hampir selesai Pak Fauzi. Tapi yang MD-MPKI utamanya ada di SMP SD ini kan agak dilema. Satu sisi saya selalu kepala sekolah, kadang-kadang saya nggak tahu dan posisi pendataan mereka pada posisi di Kemenang kayak apa. Biasa kepala sekolah kontrol pada wilayah tertentu. Dan untuk itu kami mohon kepada MGMP Pak Parjio, jadi kerjanya double, mesinnya harus ganda di MGMP PAI. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i was mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sama-sama kita hormati PJMP PAI Suprayono 9 SMP Pak Haji Syafii senior kami. Dan ini luar biasa, beliau adalah orang pergerakan. Ya, jadi kalau FBNP belajar dengan beliau nanti cepat geraknya. Dan insya Allah juga banyak memberikan manfaat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Syafii yang telah hadir bersama-sama dan juga kegiatan yang lainnya. Beliau juga sibuk, sekolahnya kalau teman-teman lihat perkembangannya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk beliau yang luar biasa. Yang kami hormati Kepala SMP Hasanuddin 10 yang diwakili oleh Wakil Kepala, Staf, dan juga guru PA yang lainnya, dan karyawan yang berganti pada kali ini, Ketua MGMP Suprayono 9 sekaligus juga Ketua MGMP Kota Semarang di Global, dan Bapak Ibu semuanya, baik pengurus atau anggota di Suprayono 9 yang berbahagia. Syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberikan keberkahan sehat walafiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama untuk meningkatkan, menggairahkan kembali yang mungkin sudah agak lama ya, dan sudah agak lupa ini sudah yang berapa. Lupa Pak Fajar sudah 9 terus nanti. Ya Alhamdulillah, ya semuanya ada prosesnya, kadang mungkin iman saja kadang naik, kadang turun. Ini jangan turun terus ya. Ya kita usahakan terus naik dan sebagainya, karena konsep agama kita, ibadah kita kalau sama saja kan rugi, apalagi menurun. Nah, syukur lagi meningkat. Alhamdulillah yang support berbagai hal dari berbagai pihak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mumpung isi jadi pengurus di MGMP, mumpung masih jadi pengawas atau pendamping, mumpung masih jadi PJMP, mari Bapak Ibu yang berhormati, kita kembangkan kemanfaatan sehingga memberikan dampak yang positif, apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang baru. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, juga ada Pak Syafii, bahwa hasil capaian semester 1 Pak Syafii untuk tingkat jenjang SD, SMP, SMA luar biasa. Luar biasa apa Bapak Ibu? Khususnya tadi benar Pak, ketika masuk di sekolah berbasis Islam, capaian PAI dianggap khususnya di dalamnya adalah berkaitan dengan praktek ibadah dan baca tulis plus hafalan Al-Quran. Nah, ini yang sekolah negeri Pak.
Yang sekolah negeri Bapak Ibu di SD itu capaian tertinggi 85%. Yang paling rendah sampai 30-40%, Pak. Jadi bocah-bocah udah ngaji. Maca Quran, mohon maaf belum sampai yang kita harapkan. Apalagi menulis. Nah, hafalan yang kita raporkan bersama, jadi MGMP, KKG, Pok Jawas, FKG. Kalau TK itu trikul Allah, kul a'udzu birabbil falaq, itu apa? Ya walaupun di SD itu kan nggak ada hafalan, tapi dibiasakan bocah hafal 3 PD. Ketika di SD itu dulu awalnya aduha ke bawah hafal, tapi ditambahi bahasanya asam ke bawah. Nah yang SMP itu Bapak Ibu kan juz amma hafal. SMA juz amma plus. Itu hasil rembukan kita di awal tahun rapor bersama antara SD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Nah dari hasil ini Bapak Ibu, makanya kami semester 1 mengejar terus. Ya kalau bisa ya tadi sudah dengan target, kalau tidak ya di bawahnya. Jadi kalau cita-cita tidak mendapatkan matahari ya mendapatkan bintang gitu. Maksud ingin bintang mendapatnya di bawahnya. Nah tujuannya dalam rangka untuk membekali anak sekaligus bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau yang terjadi soalnya ketika anak-anak di SMP-nya belum bisa membaca, menulis, menghafalkan, guru SMP gampang menyalahkan guru SD-nya. Itu juga ketika masuk ke SMA, ketika belum hafal Al-Quran belum bisa, menulis juga belum bisa, menghafal belum dapat banyak, yang disarankan guru SMP ini. Kalau mencari kesalahan nggak ada ampunnya. Nah kita mencari memberikan solusi ya sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Makanya ketika awal masuk Bapak Ibu adanya pemetaan. Tadi kalau yang sekolah-sekolah berbahasa Islam memang yang kami kembangkan jalannya adalah unggulan. Tetapi kami membahas khusus unggulan di SMP Hasanuddin 10 selama 1 jam. Nah, rekomennya sudah alhamdulillah sudah kami sampaikan dan mudah-mudahan nanti kita kawal bersama-sama. Ketika belum, Bapak Ibu kita cari di mana problem pokoknya, kemudian kita solusikan bersama-sama. Jadi tugas pendamping pengawas itu orang golek kesalahan, tapi memberikan solusi alternatif. Ini Bapak Ibu, jadi kehadiran pengawas adalah astagfirullahaladzim, Pak Pengawas teko, malah bersyukur alhamdulillah teko Pak. Tapi insya Allah di Subrayan 9 itu malah kapan Pak bisa hadir dan sebagainya. Sampai kan Pak ini kita mau datang nggak jadi dan sebagainya ya karena banyak kegiatan yang ya pinginnya sih 1 jam, tapi kadang ketika masuk ya kadang 1,5 jam sampai 2 jam, sehingga kadang-kadang pengen 4 kelas sekolahan menjadi 3 sekolah, kadang menjadi 2 sekolah. Pinginnya ya iso kabeh. Nah Bapak Ibu yang akan hormati, capaian ini Bapak Ibu masih di bawah yang kita harapkan. Ada yang mohon maaf baru 60%. Enggak saya sampaikan sekolah di mana. Ada yang 70%. Oh, bocah mama Bapak Ibu, belum bisa maca. Belum bisa maca Quran deh Bapak. SMP loh Pak. Nah, apalagi nulisnya. Yang sudah bisa nurun tulisan. Tapi kan nulis sebenarnya itu di SD kelas 1 kelas 2 sudah clear. Tapi yang terjadi belum clear. Tapi ketika belum clear, ya bukan kemudian mencari kambing hitam atau mencari kesalahan enggak. Yang kita proses dari situ. Yang tentunya berpengaruh kepada capaian lulusannya. Yaitu semua proses Bapak Ibu. Begitu juga hafalannya. Nah, kami sangat mengharapkan sekali Bapak Ibu yang belum sesuai dengan capaiannya. Ini kan kalau yang kelas 3 atau kelas 9 masih ada waktu 2,5 bulan. Bapak Ibu manfaatkan. Dengan cara apa kalau hafalan? Kalau ketika kami kembangkan dengan teman-teman baik di SD, SMP, SMA, SMK, memanfaatkan apa? Kalau memanfaatkan di sekolahan Bapak Ibu, luar biasa. Oyak-oyakan, apalagi 5 kelas, 5 jam, 5 hari jam bekerja. Luar biasa. Paling repot lagi yang SMK. Ya, jadi untuk mencapai itu butuh namanya kerjasama dengan masyarakat dan orang tua. Makanya perlu dikembangkan, Pak. Ini juga peluang, Pak. Jadi kalau Madin TPG, anak-anak SD itu masuk ke Madin TPG. Kadang kelas 5, 6 isi. Atau mungkin ada tambahan adanya kegiatan-kegiatan namanya eskul. Ketika SMP biasa ada ngaji di Madin TPG.
Nah, kami juga punya ini peluang Pak, bagaimana mengembangkan TPQ untuk anak, remaja, dan dewasa. Kemudian kami juga punya azam, mudah-mudahan bisa membuat Pak, tidak hanya ingin. Ini peluang, peluang dalam rangka untuk menuntaskan baca tulis di dalamnya terkait dengan anak-anak remaja. Kalau anak-anak remaja, gawe alasan. Pilih ngaji kalau anak TPQ di Madin dan anak kecil SD merasa paling gede dewi. Ketika bocah ngaji paling cilik dewi merasa nggak mau. Nah ini ya memang kalau intinya ya kalau mau maju itu mencari berbagai usaha ikhtiar untuk mendapatkannya. Kalau ingin maju. Tapi kalau tidak ingin maju, ini tidak hanya siswa, guru juga mencari berbagai alasan untuk tidak melakukannya. Nah, ciri-cirinya gitu. Kalau guru kok alasan mau kumpul MGMP, kok alasan nggak iso. Jadi ciri-ciri guru yang tidak ingin maju. Tapi ketika ikan ini maju, Bapak Ibu akan mencari berbagai cara untuk memperoleh. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini terkait dengan capaian Al-Quran. Fikihnya Bapak Ibu, alhamdulillah untuk fikihnya Pak. Kalau terkawal dengan bagus di sekolahan, luar biasa. Anak-anak terkawal dengan baik mulai dari wudhunya sampai selesai. Berdoa. Bapak Ibu ketika di sekolah negeri luar biasa Pak. Karena bocah woke, gurunya lagi mohon maaf. Ketika wali kelasnya nggak terlibat. Ya lewat guru PA yang nungguin. Ada juga yang sudah mengembangkan kelas tablet. Modal-modal. Kalau sekolah sendiri memang repot. Butuh bersama-sama. Nah ini Bapak Ibu dan di dalam pelaksanaan ini memang butuh konsistensi, kebersamaan, kolaborasi secara keseluruhan sehingga capaian bisa didapatkannya. Nah untuk berkaitan dengan fikih anak-anak di SMP itu sekarang ada tambahan lagi terkait dengan manasik dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu yang intinya tadi dari Pak Safi, Pak benar Pak SMP itu sudah sholat wajibnya duhurnya berjalan di wilayah kami semuanya sudah yang negeri. Yang swasta sudah Pak, tanya Jumatan yang belum. Nah ini nanti Pak, bagaimana kalau Jumatan jos malah bagus, ya. Dan itu memahamkan makna Korea nanti. Nah adanya makna Korea itu ya desa, tapi kita bisa perkembangkan Korea itu komunitas Pak. Jadi ke sekolah A itu kan komunitas Korea ya, pabrik. Kalau tidak ternyata bocah-bocah yang bodoh sholat Jumat, ke pembiaran malah. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati menjadi pacuan kita bersama-sama. Terima kasih sekali Pak Syafi'i yang telah memberikan informasi yang luar biasa, mensinkronkan. Nah ini Pak Jia, ini tantangan baru, sekaligus peluang baru untuk mengambil peluang. Jadi dari Kementerian Agama menyangkut sertifikasi untuk guru PAI, Bapak Ibu. Kalau beliau itu dulu dari lulusan dari Kiroati, mengajak kerjasama dengan Kiroati. Tapi prinsipnya bukan hanya Kiroati. Ya boleh, Iqra boleh, Yambu boleh, Kiroati boleh, Umi, mungkin juga Al-Baghdadi atau Tartila, atau juga perbuatan turutan. Cuma ijazahnya kalau dulu sertifikatnya itu ya diijazahi Pak Yainya. Bentuknya apa? Ya sudah, kami mulai sekarang kami ijazahi untuk bisa mengajarkan. Kalau zaman dulu, nanti sekarang perlu dibuktikan ada sertifikat. Ini nanti perlu dikembangkan Bapak Ibu untuk menunjukkan bahwa kualitas guru PAI khususnya berkaitan dengan Badatul Al-Quran punya lisensi dari sisi sertifikasinya. Silakan bisa dikembangkan dan ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk kedepannya. Dan itu ketika Pak Safi ketika masuk ke menjadi guru BTG menjadi guru ekstra di sekolah yang lain dan sebagainya itu juga ada yang membutuhkan itu karena terkait dengan pelaporan menyangkut anggaran baik maupun APBN, APBD dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami berikan apresiasi kemarin dari NBMP PAI Provinsi menyelenggarakan Demene. Tapi nampaknya belum semuanya melakukannya. Ya, belum semuanya mengikutinya. Bapak Ibu, ketika ada pelatihan mungkin dari APAI, mungkin dari MBMP, dari Pergulu, dari organisasi profesi yang lainnya, Bapak Ibu ikuti ketika Bapak Ibu punya waktu dan Bapak Ibu berikhtiar untuk situ. Karena perkembangan yang luar biasa di situ Bapak Ibu dan menjadi kebutuhan untuk meningkatkan layanan. Nah ini Bapak Ibu, kemarin itu berapa Pak? Di Surabaya 9. Ya. Berapa? 70. Nah, jumlahnya kan berapa itu? Nah, Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada Bapak Ibu ketika hal-hal yang baru ikuti Bapak Ibu. Ya, ikuti.
Apalagi misalkan ada sertifikat, Pak ada iurannya, ada infaknya dan sebagainya. Bapak Ibu ketika Pak tidak ada infak ikut oleh, ya ikut ya oleh. Bapak butuh ada infak dan sebagainya, Bapak Ibu ketika ada semacam sertifikat dan sebagainya, diikuti Bapak Ibu. Kan ada sertifikasi juga. Dan insya Allah biasanya nggak banyak. Itu untuk apa? Untuk menghargai sebuah karya ilmiah yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi ataupun mungkin lembaga ataupun yang lainnya. Dan kami sangat berharap Bapak Ibu yang ikut kemarin Pak Pardia di TK Subrayan siapa, nanti kita implementasikan bagaimana problemnya. Ya, yang sudah ikut sekaligus untuk meningkatkan yang kemarin latihan untuk menjadi narasumber. Nanti kami dampingi bersama. Nah, nanti setelah itu diimplementasikan bersama-sama. Ini luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Menggabungkan antara joyful learning, kemudian mindful learning, berikutnya meaningful learning. Dan di dalam konteks pembelajaran PAI, Pak, itu paling banter, mohon maaf, di wilayah kami itu paling banter di praktek. Sehingga ketika pendalaman berkaitan dengan makna yang dilakukannya oleh anak berhenti di praktek, sudah cukup menurut guru-guru PAI. Kalau ketika mau dikembangkan deep learning Bapak Ibu, butuh satu langkah lagi. Anak setelah melakukan praktek, apa yang dia dapati? Nah itu Bapak Ibu gali. Sehingga akan muncul kesadaran diri, syukur dihubungkan dengan konteks yang lain, akan muncul meaningful learning, dikontekkan dengan kondisi lingkungannya, memanfaatkan lingkungan menjadi sumber atau media ataupun alat pembelajaran, sehingga anak-anak akan mendapatkan kesadaran, bisa dikontekkan atau kesadaran dari dirinya. Nah ini Bapak Ibu yang akan hormati, itu sangat cocok pas Bapak Ibu untuk pendidikan agama Islam. Makanya ketika Bapak Ibu, mohon maaf, ada pembelajaran paling banter menggunakan musola masjid sekitarnya. Belum banyak yang menggunakan kantin, belum banyak yang menggunakan pasar, belum banyak yang menggunakan misalkan hujan, banjir, belum. Bapak Ibu dalam deep learning Bapak Ibu sekaligus menjadi tuntutan bersama. Bagaimana pembelajaran itu tidak berhenti di pembelajaran untuk pembelajaran, tapi pembelajaran yang bisa ikut memecahkan permasalahan yang ada di lingkungannya. Ini Bapak Ibu, ketika anak sudah memecahkan, mendapatkan makna yang luar biasa. Nah ini Bapak Ibu nanti kita kembangkan Pak ya. Ini dikatakan maksudnya siapa. Terus untuk program berikutnya kita untuk mempraktekannya. Kemarin sudah dilatih mempraktekannya. Seperti apa permasalahannya kita elaborasi bersama-sama. Jadi semi best practice kecil-kecilan ya, nanti kita solusikan dan itu diundang secara resmi menjadi narasumber. Jadi nanti ada nilainya ketika ke SKP dan sebagainya. Itu juga Bapak Ibu yang kami hormati sekarang terkait dengan asesmen. Bapak Ibu, dari hasil asesmen luar biasa juga. Itu Bu mungkin belum terkomunikasi dengan baik ya. Dan terkait dengan asesmen. Jadi anak ABK dengan anak yang bukan ABK itu berbeda untuk rapatnya kepodo, Pak. Tetapi capaiannya kan berbeda. Jadi Bapak Ibu, ketika anak ABK 80, Bapak Ibu 90, capaiannya yang berbeda. Mudahnya. Tapi jangan kemudian anak ABK itu panjenengan disamakan. Nah ini, kali kasihan juga ketika anak ABK disamakan, karakteristiknya nggak dapat. Sedangkan guru itu harus tahu karakteristik anak didik kita. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, kami pesan untuk pengembangan terkait dengan asesmen guru PAI, silakan kembangkan berbagai asesmen. Dan itu ketika masuk dalam aktivitas Bapak Ibu ada terkait dengan instrumen menyangkut layanan khusus, menyangkut apa Bapak Ibu menyangkut guru menggunakan berbagai asesmen. Nah sekarang Bapak Ibu berbagai asesmen, Bapak Ibu ternyata mengembangkan anak dengan portofolio. Sekarang penyiapan kegiatan Ramadan. Bapak Ibu di Subrayan 09 sudah disiapkan belum Pak? Ada panduan atau mungkin pengamatan anak ketika bulan Ramadan ada rencana hari ini mau dikembangkan. Bapak Ibu ini luar biasa. Berpikir panjenengan hari ini akan bermanfaat kepada anak-anak selama 1 bulan. Itu seperti halnya Bapak Ibu ketika panjenengan berpikir satu detik di dalam hal ini perlu ada intervensi dari sekolah, di dalamnya ada guru PAI. Bagaimana untuk membalikkan itu? Ini perlu ada intervensi. Yaitu yang pertama Bapak Ibu, untuk anak diarahkan ke kesunahan ketika berbuka. Kesunahan dalam berbuka yang pertama adalah menyegerakan berbuka. 2, berdoa. 3, yang manis-manis. Makan yang manis-manis. Dan yang keempat adalah menyegerakan perintah. Komunikasi maidu. Komunikasi nyengeni. Komunikasi yang bersifat batiniah masih kurang.
Sehingga mohon maaf terjadi kekerasan, terjadi tadi anak-anak kurang diperhatikan dan sebagainya karena minimnya komunikasi di dalam keluarga. Bapak Ibu melalui ikatan Ramadan, guru PAI, MGMB, silakan bisa dikembangkan ke sana. Dan yang terakhir menyangkut bulan Ramadan, silakan Bapak Ibu dikembangkan juga terkait dengan anak-anak ketika tadi ketika sahur-sahurnya bangun dan sholat malamnya. Nah, Bapak Ibu kami sangat menghendaki sekali adanya inovasi ketika kita Ramadan. Jangan seperti dulu. Cukup malah kok terkurangi. Pak, kemarin sudah ada buka bersama, alhamdulillah ditambah sholat tarawih. Sudah sholat tarawih Pak, ditambah mungkin nuzul Quran khataman. Pak, sudah ada khataman nuzul Quran, ditambahin mungkin dengan anak mabit di sekolahan dan lain sebagainya. Silakan dikembangkan. Pak repot, ya memang repot. Menyangkut federasi repot. Tetapi banyak nilai yang bisa Bapak Ibu kembangkan khususnya untuk membekali anak-anak kita. Yang paling akhir menyangkut informasi PPG, alhamdulillah Bapak Ibu, Kementerian Agama juga ada organisasi profesi lainnya, mungkin APAI atau mungkin organisasi yang lainnya yang ikut mengawal terkait dengan PPG. Alhamdulillah Bapak Ibu tersupport dengan baik untuk yang tingkat SD, SMP di Kota Semarang. Ini ada tambahan lagi Pak Fajia, ada tambahan lagi dari Wali Kota 150 untuk guru tapi PA. Jadi ini ada yang anak Kristennya untuk Katoliknya, jadi dia hanya PAI. Nah kemarin ada berapa? 400 ya 400 ya. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, dan bagi yang belum proses. Ya, memang rezeki itu insya Allah ketika sudah saatnya tidak kemana. Nah semuanya ikhtiar, baik dari Kementerian Agama, dari organisasi profesi, dari Bapak Ibu, silakan untuk ikut bersama-sama yang di dalamnya menyangkut PPG, itu juga data, emis, dan siaga. Bapak Ibu memang yang namanya data ya kayak seperti diri kita, butuh semacam layanan, butuh semacam update informasi-informasi yang ada dan lain sebagainya. Ketika tidak diupdate, dianggap kadang hangus, hilang, kalau sudah lama waktunya nanti malah menjadi harus dibarukan kembali. Nah ini Bapak Ibu selalu teman-teman yang di guru PAI melalui kegiatan MGMP, melalui kegiatan-kegiatan yang lainnya untuk selalu melakukan update data, dan itu menjadi kebutuhan di kantor atau kebutuhan untuk instansi-instansi terkait. Itu Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat senang, bahagia ikut bersama-sama dalam kegiatan GMP ini, dan mudah-mudahan akan terus memberikan manfaat untuk meningkatkan kompetensi guru PAI dan juga dalam rangka memberikan layanan terbaik untuk para didik kita semuanya. Dari kami cukup sekian dan mohon izin Pak Haji dan Pak Safi'i, mungkin Bapak Ibu semuanya tidak sampai terakhir, ini juga sudah dibel kalau segera ambil untuk melakukan kegiatan Pokjawas ya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.